Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh salawatullahi wa salamuhu alaihi. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dzunubakum wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Amma ba'du fa inna asdaqal hadithi kitabullah wa khairal hadi hadi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umuri muhdatsatuha fa inna kulla muhdatsatin bid'ah wa kulla bid'atin dhalalah wa kulla dhalalatin finnar. Allahumma la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Allahumma arzuqna ilman nafi'an wa rizqan thayyiban wa amalan mutaqabbala. Allahumma 'allimna ma yanfa'una wa zidna ilma. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbi zidna ilma warzuqna fahma. Ikhwani fillah rahimani wa rahimakumullah jami'an. Bapak-bapak, ibu-ibu yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, puji dan syukur kembali kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa taala atas segala nikmat yang Allah Subhanahu wa taala limpahkan dan berikan kepada kita semua, sehingga kembali di malam yang berbarokah ini Allah Subhanahu wa taala mempertemukan kita dan mengumpulkan kita untuk kita terus berusaha mengambil ibrah dari apa yang Allah Subhanahu wa taala turunkan kepada kita dari ayat-ayatnya. Begitu pula kita berusaha untuk mengambil ibrah dari hadis-hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Karena sesungguhnya seperti yang Allah Subhanahu wa taala telah sampaikan kepada kita, bahwasanya ayat-ayat yang Allah Subhanahu wa taala turunkan, baik itu adalah merupakan ayat syar'iyah ataupun ayat-ayat kauniyah, adalah merupakan sebab kita untuk kita jauh lebih kenal terhadap Allah Subhanahu wa taala dan kita lebih mengenal terhadap hakikat perjalanan kita semua. Bapak-bapak, ibu-ibu yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, insyaallah di kesempatan malam yang berbarokah ini kita akan meneruskan apa yang sudah kita pelajari dari tafsir surat Yusuf. Dan saya meminta izin ke bapak-bapak, begitu pula ibu-ibu, karena harusnya jadwalnya Asmaul Husna, karena waktunya pengen menyelesaikan tafsir surat Yusuf. Jadi insyaallah malam hari ini dan minggu depan insyaallah, semoga Allah Subhanahu wa taala berikan pertolongan kepada kita semua. Insyaallah kita akan menyelesaikan apa yang Allah Subhanahu wa taala telah turunkan di dalam surat Yusuf ini, ibrah-ibrah yang bisa kita ambil. Bapak-bapak, ibu-ibu yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, di pagi tadi kita telah menyelesaikan ayat sampai ayat yang ke-100, dan insyaallah kita akan melanjutkan di ayat yang ke-101, masih menceritakan tentang perubahan yang Allah Subhanahu wa taala jadikan kepada Nabi Yusuf alaihi salam. Bagaimana Allah Subhanahu wa taala telah menyiapkan untuk mengangkat derajat Nabi Yusuf alaihi salam. Dan bagaimana Allah Subhanahu wa taala sebelum mengangkat Nabi Yusuf, Allah Subhanahu wa taala jadikan ujian-ujian kepada Nabi Yusuf alaihi salam.
Allah Subhanahu wa taala mengatakan di dalam surat Yusuf ayat ke-101, kata Allah Subhanahu wa taala, Rabbi qad ataitani minal mulki wa 'allamtani min ta'wilil ahadits fatiras samawati wal ardi anta waliyyi fid dunya wal akhirah tawaffani musliman wa alhiqni bis sholihin. Ayat ini masih ada sambungannya dengan ayat yang ke-99 dan ke-100. Bagaimana Nabi Yusuf alaihi salam bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas segala nikmat yang Allah Subhanahu wa taala telah berikan kepada beliau. Ujian yang begitu banyak masih tetap bisa menjadikan Nabi Yusuf alaihi salam memuji Allah Subhanahu wa taala. Ketika Nabi Yusuf alaihi salam mengatakan qad ahsana bi id akhrajani minas sijni wa jaa bikum minal badwi min ba'di an nazagha asyaitanu baini wa baina ikhwati inna rabbi latiful lima yasha innahu huwal alimul hakim. Nabi Yusuf alaihi salam pun mengatakan di ayat yang ke-101, Rabbi, yaitu Tuhanku Allah Subhanahu wa taala, qad ataitani minal mulki. Begitu pula Allah Subhanahu wa taala begitu baik kepadaku. Bagaimana Allah Subhanahu wa taala telah memberikan kepadaku dari yang namanya kerajaan. Allah Subhanahu wa taala berikan kedudukan kepada Nabi Yusuf alaihi salam. Wa 'allamtani min ta'wilil ahadits. Dan bagaimana Allah Subhanahu wa taala mengajarkan kepada Nabi Yusuf alaihi salam dari ta'wil ahadits, dari menafsirkan apa-apa yang Allah Subhanahu wa taala turunkan dari kitab, dan menafsirkan mimpi yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada orang-orang. Fatirus samawati wal ard, dialah Allah Subhanahu wa taala yang menciptakan langit dan bumi. Anta waliyyi fid dunya wal akhirah. Ya Allah, Engkau adalah merupakan penolongku di dunia dan akhirah. Tawaffani muslimau wa alhiqni bis sholihin. Maka matikanlah aku di dalam keadaan muslim dan gabungkanlah aku dengan orang-orang yang soleh. Ini yang Nabi Yusuf alaihi salam meminta kepada Allah Subhanahu wa taala setelah Nabi Yusuf alaihi salam beriktiraf, yaitu mengakui apa yang Allah Subhanahu wa taala telah berikan kepada beliau. Sesadi rahimahullahu taala, beliau mengatakan, lamma atammallahu li Yusufa ma atamma minat tamkini fil ardi wal mulk. Tatkala Allah Subhanahu wa taala telah menyempurnakan kepada Nabi Yusuf apa-apa yang Allah Subhanahu wa taala telah berikan kedudukan di muka bumi ini, dan Allah Subhanahu wa taala telah menjadikan Nabi Yusuf sebagai seorang raja atau sebagai seorang wazir, wa aqarra ainahu bi abawaihi wa ikhwatihi, dan bagaimana Allah Subhanahu wa taala telah menjadikan Nabi Yusuf bahagia dipertemukan dengan kedua orang tuanya dan dipertemukan dengan saudara-saudaranya. Wa ba'dal ilmil azim alladzi a'tahu Allahu iyyahu, dan setelah ilmu yang Allah Subhanahu wa taala telah berikan kepada Nabi Yusuf, qala muqirran bi ni'matillahi syakiran laha da'iyan bis tsabati 'alal Islam. Maka Nabi Yusuf alaihi salam mengakui nikmat yang Allah Subhanahu wa taala berikan dalam keadaan bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala dan meminta kepada Allah Subhanahu wa taala agar ditetapkan di atas yang namanya Islam. Ini bapak-bapak, ibu-ibu yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Nabi Yusuf alaihi salam diberi nikmat oleh Allah Subhanahu wa taala begitu banyak. Diberi nikmat zahir. Dan Allah Subhanahu wa taala memberikan Nabi Yusuf juga nikmat apa? Nikmat batin. Nikmat zahirnya Nabi Yusuf alaihi salam. Bagaimana Nabi Yusuf alaihi salam diberi nikmat zahir, diberi kegantengan, ya kan? Gagah, disayang sama orang tua. Nikmat atau enggak, Pak? Nikmat. Maka nikmat tersebut, nikmat zahir tersebut justru malah menjadikan Nabi Yusuf apa? Diuji oleh Allah Subhanahu wa taala. Dihasatin sama saudara-saudaranya, ya kan? Akhirnya para wanita terfitnah. Akhirnya dipenjara. Itu akibat dari fitnah zahir yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada Nabi Yusuf.
Dan Nabi Yusuf alaihissalam diberi nikmat batin oleh Allah Subhanahu wa taala, yaitu ketika Nabi Yusuf alaihissalam diajarkan ilmu takwil. Diberi ilmu oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang dengan nikmat batin tersebut Allah Subhanahu wa taala keluarkan Nabi Yusuf dari penjara. Yang dengan nikmat ilmu Allah Subhanahu wa taala jadikan wanita-wanita yang terfitnah kepada Nabi Yusuf mengakui kalau merekalah yang berbohong. Dengan nikmat ilmu Allah Subhanahu wa taala jadikan Nabi Yusuf punya kedudukan untuk mengatur apa? Bagaimana mengatur pangan yang dibagi-bagikan kepada fakir miskin dan orang-orang yang membutuhkan. Dan dengan ilmu Allah Subhanahu wa taala jadikan Nabi Yusuf alaihi salam hingga akhirnya apa? Bisa bertemu kembali dengan keluarganya. Nah, dari sini ikhwani wa akhwati fillah rahimani wa rahimakumullah jami'an, ternyata nikmat yang paling kita butuhkan agar Allah Subhanahu wa taala senantiasa menolong kita adalah merupakan nikmat batin, yaitu nikmat ilmu yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada hamba-hambanya. Oleh karena itu Allah Subhanahu wa taala menceritakan tentang Nabi Yusuf ini, dan beliau mengakui nikmat ilmu yang Allah Subhanahu wa taala berikan, yaitu ketika Nabi Yusuf mengatakan Rabbi qad ataitani minal mulki wa 'allamtani min ta'wilil ahadits. Sesadi rahimahullahu taala mengatakan wa dzalika annahu kana ala khazainil ard wa tadbiriha wa wazirun kabiran lil mulk. Bagaimana Allah Subhanahu wa taala telah menjadikan kekuasaan kepada Nabi Yusuf alaihi salam. Ketika Nabi Yusuf alaihi salam dijadikan yaitu sebagai seorang menteri untuk mengatur pangan ketika itu. Untuk mengatur apa? Pembagian, mengatur pangan dan dibagi-bagikan ke orang-orang yang mereka membutuhkan makanan di waktu tersebut. Wa 'allamtani min ta'wilil ahadits. Dan bagaimana Allah Subhanahu wa taala mengajarkan kepada Nabi Yusuf alaihi salam yaitu ta'wilil ahadits, ai min ta'wili ahaditsil kutubi al-munazzalati wa ta'wilir ru'ya wa ghairi dzalika minal ilm. Bagaimana Allah Subhanahu wa taala mengajarkan kepada Nabi Yusuf alaihi salam untuk memahami kitab-kitab yang Allah Subhanahu wa taala turunkan dan bisa mentakwilkan mimpi dan selain itu dari yang namanya ilmu. Kemudian Fatiras samawati wal ardi anta waliyyi fid dunya wal akhirah tawaffani musliman. Nabi Yusuf alaihi salam meminta kepada Allah Subhanahu wa taala untuk diwafatkan di dalam keadaan Islam. Ai adim alayya al-islama wa tsabbitni alaihi hatta tawaffani alaihi. Kata Nabi Yusuf alaihi salam disebutkan oleh Sesadi rahimahullahu taala, ya Allah, beliau meminta kepada Allah Subhanahu wa taala agar ditetapkan di atas Islam dan sampai menjadikan meninggal di atas yang namanya Islam. Ini bapak-bapak yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Seorang nabi, anaknya nabi, itu saja masih minta untuk terus berdoa meninggalkan di atas Islam. Yang jelas-jelas Allah Subhanahu wa taala telah memilih. Karena apa? Karena tidak ada orang itu yang namanya selamat dari yang namanya fitnah. Tidak ada orang itu selamat dari yang namanya fitnah. Nabi Yusuf alaihi salam sendiri minta sama Allah Subhanahu wa taala supaya ditetapkan di atas yang namanya Islam dan meninggalkan dalam keadaan Islam. Begitu pula Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sebagaimana disebutkan di dalam banyak riwayat, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berdoa ketika sujud, ya muqallibal qulub, tsabbit qalbi ala dinik, wa ya musarrifal qulub, sarrif qalbi ala taatik. Tidak ada seseorang itu yang selamat dari yang namanya fitnah. Bukankah kita sudah mendengar hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bagaimana fitnah akhir zaman? Yang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan, yusbihur rajulu mu'minan wa yumsi kafiran, wa yumsi mu'minan wa yusbihu kafiran, yabi'u dinahu bi'aradin minad dunya. Fitnah akhir zaman itu begitu luar biasa, yang kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, terkadang seseorang di sore harinya iman, di pagi harinya sudah jadi orang kafir. Di pagi harinya beriman, di sore harinya juga sudah menjadi orang kafir. Semuanya karena apa? Yabi'u dinahu bi'aradin minad dunya.
menjual agamanya karena urusan apa? Urusan dunia. Dan ini bapak-bapak, ibu-ibu yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, apa yang dilakukan oleh Nabi Yusuf alaihi salam mengajarkan kepada kita, ternyata tidak ada orang itu yang rasa aman. Seorang nabi saja minta, apalagi kita. Ini seorang nabi yang kenal dengan Allah, dipilih sama Allah Subhanahu wa taala, itu pun minta tawaffani musliman. Ya Allah, wafatkanlah aku dalam keadaan apa? Dalam keadaan Islam. Walam yakun hadza doa bistijalil maut. Dan ini bukan berarti terus Nabi Yusuf alaihi salam minta disegerakan mati, bukan. Tapi minta kalaupun kematian itu datang, maka apa? Maka matikanlah saya dalam keadaan apa? Dalam keadaan Islam. Wa alhiqni bisolihin, dan gabungkanlah kami dengan orang-orang yang soleh. Minal anbiya wal abror wal asfiya'il akhyar, dari kalangan para nabi dan kalangan orang-orang yang terpilih. Ini yang diminta oleh Nabi Yusuf alaihi salam. Sekarang pertanyaannya, ada sebuah masalah bapak-bapak. Boleh nggak kita meminta kematian itu segera? Hah? Ya Allah, cepat matikan gitu kan? Ada nggak? Yang ada kita minta panjang umur terus kan, seperti itu. Kita mintanya panjang umur tersebut. Di dalam permasalahan ini, apakah boleh seseorang itu tamanni bil maut, yaitu bolehkah seseorang itu mengharap yang namanya kematian? Maka di sini para ulama menyebutkan bahwasannya sebagaimana di dalam hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, la yatamannina ahadukumul mauta lidharrin nazala bihi. Janganlah seseorang itu mengharapkan kematian karena sebuah mudarat yang Allah Subhanahu wa taala turunkan kepada orang tersebut. In kana muhsinan fala'allahu ayyazdad wa in kana musian fala'allahu ayyasta'tiba. Maka kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kalaupun seandainya itu baik, maka siapa tahu Allah Subhanahu wa taala pengen menambahkan kebaikan kepada seseorang tersebut. Kalaupun seandainya seseorang itu adalah orang yang jelek, siapa tahu seseorang itu bisa bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka janganlah seseorang itu apa? Ngarep yang namanya kematian. Alhamdulillah kita minta sama Allah Subhanahu wa taala itu sehat, al-afiyah, panjang umur. Kita minta sama Allah Subhanahu wa taala. Makanya apa? Rasulullah sallallahu alaihi wasallam melarang kita untuk kita apa? Mengharap yang namanya kematian. Oleh karena itu ketika seorang Khabbab ibn al-Arth, beliau tertusuk di perutnya, maka apa? Beliau mengatakan, laula anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam nahana an nad'u bil maut ala anfusina la da'autu bihi. Yaitu seseorang ketika dia perutnya betul-betul sudah kesakitan, dia mengatakan, kalau seandainya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tidak melarang kita untuk kita berdoa minta mati, maka sudah saya berdoa minta mati karena rasa sakit yang sudah dia rasakan. Tapi ternyata apa? Ternyata kita dilarang untuk kita berdoa minta yang namanya kematian. Makanya seseorang entah dalam keadaan diuji oleh Allah Subhanahu wa taala, sakit, ekonominya susah, jangan minta apa? Jangan minta yang namanya kematian. Minta ditolong oleh Allah Subhanahu wa taala. Minta ditolong oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka Nabi Yusuf alaihi salam, beliau berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, tawaffani muslimau wa alhiqni bis solihin, dan gabungkanlah kami dengan orang-orang yang soleh. Disebutkan oleh para ulama bahwasanya Nabi Yusuf alaihi salam berdoa dengan yang seperti ini, yaitu meminta supaya dimatikan dalam keadaan muslim dan digabungkan dengan orang-orang yang soleh, karena kebahagiaan itu sudah sempurna kepada Nabi Yusuf alaihi salam. Dan biasanya kalau kebahagiaan itu sudah sempurna, biasanya ajal itu sudah dekat. Kan seperti itu. Allah Subhanahu wa taala ketika menurunkan al-yauma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu alaikum nikmati wa raditu lakumul islam madina, Rasulullah sadar kalau ajalnya itu sudah semakin dekat. Kenapa? Ya sudah sempurna. Sudah sempurna. Makanya gak jauh dari ayat turun al-yauma akmaltu, kurang lebih sekitar 60 sekian hari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam meninggal. Ketika Allah Subhanahu wa taala turunkan idza jaa nasrullahi wal fath
wa ra'aitan nasa yadkhuluna fi dinillahi afwaja fasabbih bihamdi rabbika wastaghfir innahu kana tawwaba. Yang paham siapa? Ibnu Abbas. Ibnu Abbas paham. Oh, ini sudah mendekati ajal Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Padahal para sahabat senang dengan ayat tersebut. Wah, Islam sudah menang. Islam semakin banyak. Ibnu Abbas justru malah dia memahami. Oh, ayat ini turun, bentar lagi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sudah selesai tugasnya. Seperti itulah yang dirasakan juga oleh Nabi Yusuf alaihi salam. Bagaimana Nabi Yusuf alaihi salam diuji oleh Allah Subhanahu wa taala dengan ujian yang begitu luar biasa. Dari kecil jadi budak di penjara, berdakwah di penjara, kemudian jadi wazir, jadi menteri, ketemu sama keluarganya. Nabi Yusuf alaihi salam melihat hal tersebut. Melihat dengan kauniyah yang selama ini Allah Subhanahu wa taala telah perjalankan. Kalau sudah seperti ini, berarti ajal sudah mulai dekat. Makanya beliau berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, tawaffani muslimau wa alhiqni bis sholihin. Ya Allah, matikanlah aku di dalam yang namanya Islam dan gabungkanlah aku dengan orang-orang yang soleh. Ini doa dari Nabi Yusuf alaihi salam. Dan disunnahkan bapak-bapak, ibu-ibu yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Semakin kesempurnaan itu semakin kita dapatkan, disunnahkan kita untuk memperbanyak istighfar kepada Allah Subhanahu wa taala. Terutama apa? Yang ajalnya ini sudah semakin dekat ya, Pak. Ya kan? Kan setiap hari ajal kita akan semakin dekat ya, Pak. Jadi yang semakin sepuh harusnya semakin banyak istighfarnya, kan seperti itu. Jadi yang semakin ubannya sudah semakin banyak, makanya sebenarnya kayak uban tumbuh itu kan alamat yang Allah Subhanahu wa taala berikan. Mbok ya kita itu ngaca kan seperti itu, ya Allah uban sudah mulai banyak gitu kan. Ternyata jenggot juga sudah mulai beruban, berarti sebentar lagi meskipun yang muda juga belum tentu juga harus beruban kemudian harus mati kan, enggak seperti itu. Tapi ternyata Allah Subhanahu wa taala itu memerintahkan kepada para anbiya untuk apa? Untuk iktiraf terhadap nikmat yang Allah berikan. Kemudian untuk apa? Untuk kita beristighfar, bersyukur dan kita beristighfar kepada Allah Subhanahu wa taala. Nabi Yusuf alaihi salam iktiraf. Nabi Yusuf iktiraf, dia mengakui nikmat yang begitu banyak dari Allah Subhanahu wa taala. Kemudian minta sama Allah Subhanahu wa taala untuk diwafatkan dalam keadaan muslim. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ketika idza jaa nasrullahi wal fath, iktiraf, ternyata pertolongan Allah Subhanahu wa taala kepada Rasulullah itu begitu luar biasa. Ditolong dari seorang rasul yang sendirian sampai punya pengikut, dan alhamdulillah sampai Islam itu begitu diterima di kalangan orang Arab. Dan Allah Subhanahu wa taala memerintahkan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam untuk apa? Untuk beristighfar. Begitu pula yang dilakukan juga oleh hamba-hamba Allah Subhanahu wa taala yang lain. Bagaimana Nabi Sulaiman alaihi salam meminta juga kepada Allah Subhanahu wa taala, begitu pula Nabi Nuh alaihi salam dan para anbiya yang lain ketika ajal mereka sudah dekat, mereka pun beristighfar kepada Allah Subhanahu wa taala dan meminta untuk digabungkan dengan orang-orang soleh yang lain. Nabi Sulaiman alaihi salam ketika Allah Subhanahu wa taala mengatakan di dalam surat An-Naml, beliau mengatakan wa qala rabbi auzi'ni an ashkura ni'mataka allati an'amta 'alayya wa 'ala walidayya wa an a'mala shalihan tardahu wa adkhilni bi rahmatika fi ibadika sholihin. Doanya Nabi Sulaiman. Beliau meminta untuk diberikan bagian bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Nikmat yang begitu banyak yang Allah berikan kepada Nabi Sulaiman. Untuk syukur, beliau minta sama Allah Subhanahu wa taala, auzi'ni an ashkura nikmataka allati. Ternyata syukur saja itu taufik dari Allah. Syukur itu pun kita harus minta, ya Allah jadikan hamba yang bersyukur. Untuk bersyukur kita harus minta sama Allah Subhanahu wa taala. Dan Nabi Sulaiman itu pun meminta kepada Allah Subhanahu wa taala wa adkhilni bi rahmatika fi ibadika sholihin. Ya Allah, masukkanlah aku di antara hamba-hambamu yang soleh. Karena ternyata kalau kita gabung dengan hamba-hamba Allah Subhanahu wa taala yang soleh, itu adalah merupakan kenikmatan yang luar biasa. Dan inilah yang disebutkan oleh para ulama, hakadza falyakhtim ahlus shalah hayatahum bil istighfar
kama khatamaha rasuluna wa huwa fi maradi mautihi id kana yaqulu Allahumma ighfirli wa alhiqni birrafiqil a'la. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pun ketika sudah sakit dan sudah mendekati ajalnya, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pun berdoa kepada Allah, ya Allah, Allahumma ighfirli wa alhiqni birrafiqil a'la. Minta diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala dan digabungkan dengan orang-orang soleh, yaitu dari kalangan para anbiya dan orang-orang soleh di langitnya atau di surganya Allah Subhanahu wa taala. Ini ikhwani fillah rahimani wa rahimakumullahu jami'an. Kemudian Allah Subhanahu wa taala meneruskan ayatnya. Kata Allah Subhanahu wa taala, "Dzalika min amba'il ghaibi nuhihi ilaik. Wa ma kunta ladaihim id ajma'u amrahum wa hum yamkurun. Wa ma aktsarun nasi walau harasta bimu'minin." Kata Allah Subhanahu wa taala di ayat yang 102 dan 103, kata Allah Subhanahu wa taala, itulah min amba'il ghaib, dari cerita ghaib, nuhihi ilaik, yang kami wahyukan kepadamu wahai Muhammad. Wa ma kunta ladaihim, dan engkau enggak ada di sisi mereka. Id ajma'u, ketika mereka berkumpul, amrohum, ketika mau melempar Nabi Yusuf, ketika mereka berdiskusi bagaimana menghilangkan Nabi Yusuf dan memisahkan Nabi Yusuf sama orang tuanya, ada orang tahu? Enggak ada, ya saudara-saudaranya saja. Dan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam kalau enggak diberi wahyu sama Allah Subhanahu wa taala juga enggak akan tahu. Id ajma'u amrahum wa hum yamkurun, dan bagaimana mereka membuat makar. Sesadi rahimahullahu taala, beliau mengatakan, lamma qassallahu hadhil qissata ala Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Tatkala Allah Subhanahu wa taala mengisahkan kisah ini kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Allah Subhanahu wa taala mengatakan, dzalika ay al-imba alladzi akhbarnaka bihi min amba'il ghaibi. Itulah berita yang dimana berita itu adalah merupakan berita ghaib. Nuhihi ilaik, yang kami wahyukan kepada engkau. Alladzi laula ihauna ilaika lama wasala ilaika hadzal khabar al-jalil. Kalau seandainya kami enggak mewahyukan cerita ini, ya enggak akan pernah tahu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kita pun juga enggak akan pernah tahu cerita ini. Fa innaka lam takun hadiran ladaihim, karena sesungguhnya Nabi Muhammad enggak hadir. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam enggak hadir ketika hal tersebut. Id ajma'u amrahum wa hum yamkurun. Ketika saudara-saudara Nabi Yusuf alaihissalam membuat makar, ketika mereka bermusyawarah untuk apa? Alat tafriqi bainahu wa baina abihi, untuk memisahkan antara Nabi Yusuf alaihissalam dengan bapaknya. Fi halatin la yattali'u 'alaiha illallah, yaitu di dalam keadaan yang tidak mengetahuinya kecuali Allah Subhanahu wa taala. Wala yumkin ahadun ay yasila ila ilmiha illa bi ta'limillahi lahu iyyah. Dan gak ada seseorang yang akan tahu kecuali apa? Allah Subhanahu wa taala yang mengajarkan hal tersebut kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan ini semua ikhwani fillah rahimani wa rahimakumullah jami'an, tujuannya untuk apa? Sesadi rahimahullah taala mengatakan, fahada adallu dalilin ala anna ma jaa bihi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam haqqan. Ayat-ayat yang seperti ini semuanya menunjukkan bahwasanya apa? Bahwasanya yang datang kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu benar-benar hak. Karena orang-orang Arab dahulu mereka mengira bahwasanya wah ini Al-Qur'an datang dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dikira ngarang, dikira bahwasanya ini adalah merupakan karangan dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tapi ketika Allah Subhanahu wa taala mengatakan dzalika min amba'il ghaibi nuhiha ilaik ma kunta ladaihim id ajma'u amrahum wa hum yamkurun. Engkau enggak ada di situ. Kabar sehingga engkau mengetahui itu semua adalah merupakan kabar yang Allah Subhanahu wa taala kabarkan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Begitu pula bagaimana Allah Subhanahu wa taala ketika berdakwah kepada Bani Israel. Ya kan? Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam berdakwah kepada Bani Israel. Dan yang diceritakan oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam cerita tentang siapa? Nabi Musa, kan seperti itu.
Makanya Allah Subhanahu wa taala juga mengatakan tentang ceritanya Nabi Musa, "Wa ma kunta bijanibil gharbiyyi id qadaina ila Musal amra wa ma kunta minasyahidin." Kata Allah Subhanahu wa taala, dan engkau ketika itu enggak berada di samping al-gharb. Ketika kami memberikan wahyu kepada Nabi Musa, dan engkau juga tidak menyaksikan hal tersebut. Tapi Nabi Muhammad SAW mengetahui secara detail bagaimana Allah Subhanahu wa taala memberikan wahyunya kepada Nabi Musa, bagaimana Bani Israel itu bermaksiat kepada Nabi Musa. Allah Subhanahu wa taala ceritakan itu kepada Nabi Muhammad SAW. Tujuannya untuk apa? Bahwasanya betul-betul ini adalah merupakan dalil yang paling kuat bahwasanya Rasulullah SAW Al-Quran itu diajari oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Oleh karena itu Allah Subhanahu wa ta'ala mengatakan, wa ma aktsarun nasi walau harasta bimu'minin. Dan begitu banyaknya manusia, meskipun engkau menginginkan keimanan kepada mereka, ya mereka tetap aja banyak kufurnya. Engkau cerita tentang Bani Israel, engkau cerita tentang Nabi Yusuf, engkau cerita tentang apa yang di dalam Al-Quran. Rasulullah SAW itu haris, semangat Pak. Nabi kita Nabi Muhammad SAW begitu haris, semangat supaya umatnya itu beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Sudah dikasih kisah, ditunjukkan ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala, diceritakan apa yang kalau menurut akal ya harusnya ada yang menceritakan kepada Nabi Muhammad SAW. Tapi Allah Subhanahu wa taala mengatakan apa? Wa ma aktsarun nas walau harasta bimu'minin. Betapa banyak manusia itu kufur, menyekutukan Allah Subhanahu wa taala, meskipun apa? Engkau semangat di dalam mendakwahi hal tersebut. Dikatakan oleh Syekh Sa'di rahimahullahu taala, beliau mengatakan, wa ma aktsarun nas walau harasta ay ala imanihim. Betapa banyak manusia meskipun engkau semangat atas imannya mereka, fa inna madarikahum wa maqasidahum qad asbahat fasidah. Karena sesungguhnya tujuan mereka dan pemahaman mereka itu sudah rusak. Fala yanfa'uhum hirsun nasihin. Sehingga kalau sudah tujuannya rusak, semangatnya orang yang menasehati enggak akan pernah bermanfaat. Bi angkanu yu'allimunahum wa yad'unahum ila ma fihi alkhairi lahum. Meskipun apa? Meskipun Rasulullah SAW mengajari, menyeru mereka untuk mereka mendapatkan kebaikan dan wadaf isyarri anhum, dan supaya keburukan tidak menimpa mereka. Tapi apa? Ketika mereka sudah salah, hatinya sudah enggak benar, ya enggak akan pernah menerima. Disebutkan, ikhwani fillah rahimani wa rahimakumullah jami'an. Di sini disebutkan oleh para ulama di tafsir yang lain. Di dalam ayat ini, wa ma aktsarun nasi walau harasta bimu'minin. Beliau menyebutkan, wa in qasasta alaihim ma qasasta ya Muhammad, wa in ataitahum bikulli ayatin fa aktsaruhum la yu'minun. Meskipun engkau mengkisahkan kepada mereka kisah-kisah yang begitu banyak wahai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, wa in ataitahum bikulli ayatin, meskipun engkau mendatangkan ayat yang begitu banyak kepada mereka, fa aktsaruhum la yu'minun. Kebanyakan mereka itu tidak beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Wa hadhihi sunnatullah fil khalq, dan ini sunnah Allah Subhanahu wa taala di muka bumi ini. Fal qulub la yamlikuha illallah. Karena hati itu tidak ada yang memiliki kecuali Allah Subhanahu wa taala. Fa huwa alladhi yahdi wa huwa alladhi yasrifu 'anil hidayah subhanahu wa ta'ala. Dialah Allah yang memberikan hidayah, dan dialah Allah Subhanahu wa taala yang mencabut yang namanya hidayah. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam semangat agar umatnya itu beriman, tapi hidayah milik siapa? Milik Allah Subhanahu wa taala. Kurang hebat apa? Dai yang paling hebat ya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tapi masih ada orang munafiknya enggak? Masih ada orang munafiknya. Masih ada orang kafirnya enggak? Banyak gitu kan. Yahudinya masih ada, Nasoronya masih ada, orang musyriknya juga masih ada. Tidak ada dai yang lebih hebat dari Rasulullah SAW. Kan seperti itu. Nah sekarang apalagi kita gitu. Tugas kita wa ma 'alaika illal balaghul mubin. Tugas kita kita menyampaikan dengan apa yang Allah Subhanahu wa taala telah datangkan kepada kita. Urusan hidayah, urusan hati, dialah Allah Subhanahu wa taala yang memiliki.
Makanya Allah Subhanahu wa taala mengatakan di dalam ayatnya, innal ladzina haqqat 'alaihim kalimatu rabbika la yu'minun walau ja'atuhum kullu ayatin hatta yarawul adzabal alim. Kata Allah Subhanahu wa taala, sesungguhnya kalau Allah Subhanahu wa taala, kalimatnya Allah Subhanahu wa taala sudah ditetapkan dia enggak beriman, kata Allah Subhanahu wa taala, walau ja'atuhum kullu ayatin, meskipun ayat itu sudah nampak banyak kepada orang tersebut, ya orang tersebut gak akan pernah beriman. Hatta yarawul adzabal alim, meskipun seseorang itu melihat azab di depannya, kalau sudah Allah Subhanahu wa taala gak menginginkan hidayah, gak akan mau beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Makanya Allah Subhanahu wa taala juga mengatakan di dalam ayatnya yang lain, walau fatahna 'alaihim baban minas sama'i fadhallu fihi ya'rujun laqalu innama sukkirat absaruna bal nahnu qaumun mashurun. Kata Allah Subhanahu wa taala, kalau seandainya kami buka kepada mereka baba minas sama' fadhallu fihi ya'rujun, kalau seandainya dibuka langit kepada orang-orang untuk memperlihatkan ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala dan mereka melihat ke atas, fadhallu fihi ya'rujun laqalu innama sukkirat absaruna bal nahnu qaumun mashurun. Orang mau ditampakkan ayat yang begitu besar, kalau Allah enggak pengen memberikan hidayah, orang yang seperti ini, oh saya kena sihir. Sudah seperti itu. Makanya ternyata apa? Ternyata hati ini milik Allah Subhanahu wa taala. Dan di sini Allah Subhanahu wa taala ingin menyampaikan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bahwasanya apa? Wa ma aktsarun nas walau harasta bi mu'minin. Banyak orang itu enggak beriman kepada Allah meskipun engkau semangat untuk keimanan mereka. Engkau berdakwah, sudah diterangkan Al-Qur'an, sudah diceritakan tentang kisah-kisah orang-orang yang terdahulu, orang yang beriman, orang yang enggak beriman. Tapi apa? Ya masih banyak saja orang yang tidak beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Kisah, mukjizat, tanda-tanda semua sudah ditunjukkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Adzan. Monggo, Pak. Bismillahirrahmanirrahim. Ikhwani fillah rahimani wa rahimakumullahu jami'an. Maka dari apa yang Allah Subhanahu wa taala telah kisahkan kepada kita tentang perjalanan Nabi Yusuf alaihi salam dan bagaimana tentang perjalanan iman yang Allah Subhanahu wa taala telah paparkan kepada kita semua, harusnya dengan kisah ini kita bisa beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita bisa mengambil pelajaran dari apa yang Allah Subhanahu wa taala telah gambarkan kepada kita semua. Kemudian ikhwani wa akhwati fillah rahimani wa rahimakumullahu jami'an. Seperti yang disampaikan oleh para ulama bahwasanya hati itu adalah milik Allah Subhanahu wa taala dan tidak ada seseorang yang bisa memberikan hidayah kecuali Allah Subhanahu wa taala. Dan Allah Subhanahu wa taala mengatakan wa ma aktsarun nasi walau harasta bi mu'minin. Begitu banyaknya manusia meskipun Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menginginkan keimanan kepada mereka. Dan inilah yang harus bisa kita fahami. Fal aktsariyah kafirah. Yang paling banyak ya orang yang kufur kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang paling banyak adalah orang yang jauh dari jalannya Allah Subhanahu wa taala. Dan yang paling banyak adalah orang-orang yang semisal ini. Makanya Allah Subhanahu wa taala mengatakan wa qalilun min ibadiyas syakur. Sedikit dari hamba-hambaku yang bersyukur. Bahkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan di dalam sebuah hadisnya, uridat alayyal umam. Kelak ditampakkan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam umat-umat. Ternyata apa? Fara'aitun nabiyya wa ma'ahu rahtu wan nabiyya wa ma'ahu rajulu war rajulan wan nabiyya wa laysa ma'ahu ahadun. Ditampakkan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ternyata ada seorang nabi pengikutnya cuma ar-rahtu. Ar-rahtu itu berapa? 3 sampai 9. Ada seorang nabi pengikutnya cuma ar-rajulu war rajulan. Laki-laki, 2 laki-laki, 3 laki-laki. Bahkan kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ada seorang nabi wa laysa ma'ahu ahadun. Tidak ada pengikutnya sama sekali. Nah ini menunjukkan bahwasanya apa? Kebanyakan manusia ya yang Allah Subhanahu wa taala sudah sampaikan kepada kita.
yaitu banyaknya orang yang menyimpang dari jalannya Allah Subhanahu wa taala, banyaknya orang yang dia enggak bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu, kita yang diberi taufik oleh Allah Subhanahu wa taala, dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk thalabul ilmi, dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk istiqomah di atas sunnah, dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk kita bisa melakukan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Jangan pernah ngerasa berkecil hati. Enak ya, tetangga kerja, mobilnya banyak, rumahnya gedongan gitu kan. Saya ya Allah cuma duduk-duduk di majelis ilmu aja kan, seperti itu. Enak ya, tumpahannya Mercy gitu kan. Saya subhanallah numpaki dokar gitu. Enggak usah. Ini yang Allah Subhanahu wa taala ingin sampaikan kepada kita. Fala tastauhish. Yaitu apa? Jangan kita ngerasa kecil hati. Karena apa? Ternyata nikmat yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada kita, yaitu nikmat Islam, nikmat iman, kita bisa thalabul ilmi, kita bisa ngaji Al-Qur'an, itu adalah merupakan kenikmatan yang sangat luar biasa yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada hambanya. Kemudian Allah Subhanahu wa taala mengatakan di ayat yang setelahnya, wa ma tas'aluhum alaihi min ajrin in huwa illa dzikrul lil alamin. Allah Subhanahu wa taala ketika mengatakan kepada Rasulullah, engkau begitu semangat berdakwah meskipun mereka kufur, Allah Subhanahu wa taala mengatakan wa ma tas'aluhum alaihi min ajr, jangan engkau minta kepada mereka itu apa? Upah. In huwa illa dzikrul lil alamin. Semua itu adalah peringatan bagi alam semesta ini. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala untuk meminta upah, dan harusnya ya seperti ini. Seorang dai harusnya seperti yang Allah Subhanahu wa taala sampaikan kepada di dalam Al-Qur'an. Seorang dai itu harus bisa punya sifat iffah, yaitu apa? Enggak minta-minta sama orang lain. Harusnya seorang dai dia yang paling bisa berkorban untuk orang lain. Bukan malah dai dia yang justru malah minta kepada mad'unya. Allah Subhanahu wa taala mengatakan wa ma tas'aluhum alaihi min ajr in huwa illa dzikrul lil alamin. Disebutkan di sini oleh para ulama berkaitan dengan masalah firman Allah Subhanahu wa taala wa ma tas'aluhum alaihi min ajr ay innaka ya Muhammad la tatlubu ajran min qaumika ala hadzal kitabil ladzi tatluhu alaihim. Wahai Muhammad, jangan engkau meminta imbalan dari kaummu terhadap apa yang kau bacakan kepada mereka. La tatlubu ajran min qaumika ala hadhil qisas alladhi taqussuhu alaihim. La tatlubu ajran min qaumika ya Muhammad ala bayani tariqatil istiqamah. Jangan engkau minta ketika engkau mengkisahkan minta bayaran, ketika engkau ngajar minta bayaran. Ini perintah dari Allah Subhanahu wa taala kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Makanya beliau mengatakan wa hakadha yambagi ayyakuna du'atu ilallah. Harusnya seperti ini doa ilallah. Makanya saya pernah dengar Pak nasihat dari seorang kiai NU. Dulu ketika beliau mengatakan jadi santri itu, kalau sudah jadi santri itu harus siap apa Pak? Saya dapat nasihat dulu, dari santri itu harus siap melarat. Kalau jadi santri itu harus siap melarat. Karena apa? Dia akan meneruskan perjuangan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Dia harus jadi dai. Jadi santri ya dia harus jadi dai. Kalau seandainya nggak siap untuk lapar, nggak siap untuk berjuang, nggak siap untuk susah, ya gimana mau meneruskan perjuangan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam? Bal yambaghi alaihim ay yata'affafu amma fi aidin nas hatta yakbalan nas da'watahum. Dan sepatutnya bagi seorang dai itu untuk apa? Iffah, yaitu tidak minta-minta apa yang ada di tangan manusia. Sekarang subhanallah tarifnya gede-gede ya Pak ya. Dai mau ngundang ustadz sekarang, apalagi ustadz besar, kiai besar gitu kan. Sekarang sudah ada apanya istilahnya? IO. Ada manajernya, ada IO-nya gitu kan. Semuanya terus gimana? Ya semoga Allah Subhanahu wa taala berikan taufik kepada kita semua. Dan seperti inilah dahulu para anbiya. Nabi Nuh alaihi salam berkata, "Ya qaumi la as'alukum alaihi mala in ajriya illa 'ala Allah." Nabi Nuh aja bisa mengatakan, "La as'alukum alaihi ajra." Saya enggak minta kepada kalian itu ajar, yaitu imbalan.
In ajriya illa 'ala Allah. Makanya pentingnya seorang dai itu punya apa? Punya usaha. Pentingnya jadi seorang dai itu punya usaha. Kalau punya usaha, meskipun para anbiya dulu punya usaha, ya kan? Ada yang jadi tukang kayu, ya kan? Ada jadi tukang kayu, ada yang pedagang dan lain sebagainya. Maka seperti inilah keadaan. Fahakada yang bagi ayyata'affafad du'ata ilallah amma bi'aidin nas min amwalin wa mata'in za'ilin wa fanin. Sepatutnya bagi seorang dai yaitu apa? Untuk dia berhati-hati terhadap apa yang ada di tangan manusia dari harta, dari barang-barang dan yang selainnya. Nah, dari sini para ulama juga berbicara tentang masalah apa sih hukumnya mengambil imbalan dari taklim. Jumhurul ulama membolehkan. Jumhurul ulama membolehkan atas hal tersebut. Berdalil dengan hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan inna ahaqqa ma akhadtum alaihi ajra kitaballah. Sesungguhnya yang paling berhak untuk engkau ambil darinya imbalan yaitu apa? Kitaballah, yaitu mengajarkan ilmu. Mengajarkan apa yang Allah Subhanahu wa taala turunkan. Nah, berdalil dari hadis ini jumhurul ulama membolehkan seseorang itu, seorang dai mengambil imbalan dari apa yang dia ajarkan kepada manusia. Meskipun sebagian ulama yang lain yaitu melarang untuk mengambil imbalan, berdalil juga dengan hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ketika Ubadah bin Samit radhiyallahu taala anhu, beliau mengajarkan Al-Qur'an dan diberi hadiah qaus, yaitu anunya panah itu kan. Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan, "Idza ahbabta an tataqallada qausan min narin faqbalha." Kalau kamu mau qaus itu engkau jadikan kalung di neraka, ya sudah terima saja. Nah, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan hal tersebut kepada Ubadah bin Samit. Maka Ubadah bin Samit akhirnya terus meninggalkan hal tersebut, meninggalkan kaus tersebut. Nah, dari sini sebagian para ulama mengatakan tidak bolehnya seseorang itu mengambil imbalan dari apa yang dia ajarkan dari Al-Qur'an. Akan tetapi hadis tersebut sebagaimana yang dikatakan oleh para ulama, hadis tersebut adalah merupakan hadis yang dhaif, sehingga Allahu a'lam bishawab, seperti yang dikatakan oleh jumhurul ulama bahwasanya bolehnya seseorang itu, seorang dai untuk mengambil dari apa yang diberikan kepada dia setelah dia mengajarkan kita kitab Allah. Ini ikhwani fillah rahimani wa rahimakumullahu jami'an. Insyaallah kita cukupkan sampai sini dulu pertemuan kita, karena ayat yang setelahnya wa ka'ayyim min ayatin fis samawati wal ardi yamurruna 'alaiha wa hum anha mu'ridun, sampai beberapa ayat setelahnya itu nyambung dan insyaallah kita lanjutkan di kesempatan yang akan datang, dan kita meminta kepada Allah Subhanahu wa taala semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan taufiknya kepada kita untuk kita bisa mengambil ibrah dan bisa mengambil manfaat dari apa yang telah kita pelajari. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.